Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Gue mau update beberapa kabar juga, di mana akhirnya ya, benar seperti dugaan gue, bahwa Bruno Fernandes akhirnya terpilih sebagai Player of the Year. Ya, jadi ada dua jenis penghargaan Player of the Year-nya. Jadi Player of the Year yang dipilih oleh internal ya biasanya juga ada dari pemain juga, sama Player of the Year yang dipilih oleh fans ya, yang kemarin gue bilang melalui voting. Dan Bruno Fernandes memenangkan kedua-duanya. Ini sih ya nggak kaget juga gitu. Ini tahun kedua, berarti Bruno Fernandes sudah menang 2 kali berturut-turut. Maaf. Terus ya kalau ya gue pikir sih ini juga salah satu cara untuk dia bagaimana supaya stay ya di Manchester United. Tadi tuh ada interview dengan Owen Hargreaves di TNT Sports. Jadi ya menjelang final Eropa inilah, ada satu kalimat dia yang menurut gue emang benar gitu, dan mungkin itu tujuan dia ya, karena dia tuh sepertinya ya, Bruno kan emang klub favorit dia dari dulu Manchester United, dan sepertinya sih dia pengen menjadi ya legend lah di situ, karena dia bilang gini, di Manchester United ya, itu lu akan selalu diingat. Jangankan oleh fansnya sendiri, mungkin dari kalangan sepak bola pun lo akan diingat gitu loh. Dia kasih contoh tuh kayak Federico Macheda gitu. Federico Macheda kan cuma sebentar ya bersinarnya, maksudnya terlihat gitunya kan cuma sebentar sebagai pemain muda waktu itu ya. Cuman kan habis itu kan karirnya redup, sekarang aja nggak tahu ngapain deh. Tapi dia akan selalu dikenang, diingat gitu loh, karena golnya dia yang lawan Aston Villa ya kalau nggak salah, 2 kita kira menang 2-1, dan sering diungkit-ungkit terus sampai sekarang pun suka dibikin cuplikannya Federico Macheda. Dan itu nggak hanya oleh fans Manchester United ya, kalau fans Manchester United sendiri pasti ingat. Terkadang sama fans klub bola lain pun juga mereka tahunya ya, oh Macheda, Manchester United gitu. Itu loh ya, menjadi pemain Manchester United itu nggak semudah itu. Mental lo emang harus kuat, tapi lu ketika bisa berada di Manchester United, udah nama lu tuh bisa dikenang orang gitu. Mungkin masa depan lo setelah itu juga cerah lah. Lo mau jadi pundit kek, lo mau jadi podcaster kek, mau jadi pelatih mungkin ya, terserah apapun prestasinya ya. Cuman lo being memorable dengan satu bentuk aksi lu gitu ya, momen-momennya itu ya, itu apalagi seorang pemain sepak bola ya yang ibaratnya kan juga public figure gitu, itu pasti akan sangat berarti gitu bagi mereka ya. Kalau lo ngomong kayak Real Madrid itu, siapa sih yang kenal Santiago Solari? Gue rasa nggak ada. Fans Madrid aja gue nggak ada. Royston Drenthe gitu, itu kan sejaman tuh sama Macheda tuh, pasti lo nggak ada yang tahu. Santiago Solari kalau sekarang jadi direktur, iya. Atau lo Thomas Gravesen gitu, atau Robert Jarni, pasti fans Madrid juga gak ada yang tahu. Kalau Barcelona kayak Giovanni Van Bronckhorst ya, Giovanni, ya, ada lagi tuh, pasti gak ada yang tahu. Cuman kalau fans Manchester United, Macheda pasti tahu. Yang sekarangnya pun pasti tahu. Nah, jadi itulah, gue rasa penghargaan ini diberikan ke Bruno Fernandes sebagai pengait ya, sebagai buat sepeda nempel gitu di Manchester United. Udah, sekarang tinggal bagaimana lo membantu tim ini punya gelar. Dimulailah besok di Europa League. Untuk gol terbaik seperti yang gue bilang ya, dan gue pilih juga, yaitu gol Amad Diallo di menit akhir pada saat derby Manchester City melawan Manchester United. Ya gue rasa tuh gol yang sangat-sangat teringat banget lah ya, memorable banget ya. Kita dalam keadaan diremehkan, dalam arti tidak diunggulkan, ketinggalan dulu, proses golnya juga bagus, tekniknya Ahmad juga bagus. Gue sampai ngulang lagi tuh, gila,
ternyata begitu dia ngelewatin Ederson, itu emang sengaja bolanya diputer gini loh sama dia. Jadi dia nggak asal nendang, emang bola itu sengaja jadi bola lagi di udara, dia tuh nendangnya itu apa istilahnya ya dibilangnya, nendangnya tuh yang di tipis gitu, digeser gitu, apa ya kalau gue bilang bahasa Indonesianya, nendang muter gitu di tipis. Jadi emang bolanya emang jadi, sehingga Ederson itu agak kekecoh. Dia pikir bolanya agak menyusur ke bawah, ternyata agak ke atas kan, terus lambung begitu, terus agak berputar gitu, benar-benar diputar gitu bolanya, ditendang pakai di apa ya, gue jadi bingung di istilahnya apa ya, di slide gitu loh, di slice, kalau tenis sih slice ya, di slice gitu bolanya tendangnya. Itu kehebatan seorang Amad Diallo tuh. Dari situ lo udah bisa menilai bahwa pemain ini berbakat. Ya itulah makanya jangan cuma nonton lihat statistik, live score hasil akhir, lihatlah pertandingan, lihatlah game gitu. Oke, jadi itu yang menurut gue kabar yang juga harus diberitakan. Terus beberapa kabar lain adalah satu, Marcus Rashford sepertinya belum pasti akan diambil oleh Aston Villa karena kan saat ini dia lagi cedera ya. Dan ya gue gak ngerti ya apakah Aston Villa ini lagi pengen perang harga gitu ya. Dia sih bilangnya kayaknya belum pasti untuk mempermanenkan Marcus Rashford dengan harga 40 juta pound. Tapi dari pihak Marcus Rashford sendiri, nah, ini dikabarkan bahwa mereka sih yakin, bahwa dia sendiri yakin bahwa ya Manchester United pun tetap akan menjual dia gitu. Ya walaupun nggak di klub Inggris, mungkin di klub luar Inggris. Terus dia kan, Marcus Rashford ini kan maunya kan dia ke Barcelona. Dia bahkan katanya rela dipotong gajinya. Udah deh Marcus Rashford lu gak usah terlalu ngayal deh, di sana ada Lamine Yamal gitu ya. Orang tujuannya udah ke Lamine Yamal, nggak bakal ke lu ya. Lu mending lu kalau mau ke Spanyol ya lu ke tiring-tiring 2 lah, kayak Villarreal kayak, atau ke, kalau Athletic Bilbao nggak mungkin ya, udah ada Nico Williams, ke Real Sociedad gitu, ke Real Betis kayak barengan Anthony gitu ya. Jadi kalau ke Barcelona gue bilang sih, ya menurut gue Barcelona juga nggak akan ini ya, gajinya Barcelona sendiri juga lagi pengurangan kan, efisiensi, dia lebih baik pakai pemain-pemain akademinya. Plus ya mendingan gue explore si Lamine Yamal yang udah ketahuan anak La Masia gitu kan, anak lokal ibaratnya kan gitu. Prestasi juga udah oke, 17 tahun udah punya 2 gelar La Liga, udah juara Eropa lagi. Jadi ya gue rasa Rashford, feeling gue sih ini tetap ada di Liga Inggris. Yang kedua, ini sedikit juga ada rumor bahwa Jose Mourinho menginginkan Rasmus Højlund. Jadi emang si Mourinho ini kan kayaknya belum puas ya dengan strikernya dia ya. Strikernya dia Edin Dzeko gitu. Striker usia berapa pula itu ya? Udah kayaknya Edin Dzeko dari zaman Manchester City juara 2012 ya kayaknya ya. Bener gak sih? Terus juga ya kalau dilihat sih memang ya mudaan Rasmus Højlund. Tapi kabarnya katanya sih Fenerbahce mau opsinya pinjem dulu gitu. Nah kalau kayak begini, gini ya, Rasmus Højlund kan umurnya 21 ya, 22 ya sekarang ya. Kalau memang bisa dipinjemin tapi dengan dia bisa main starter ya, mungkin ini bisa ada pembicaraan pribadi sih antara Jose Mourinho sama Amorim ya, sesama Portugal. Yaudah nih, gue sekolahin dulu deh di Fenerbahce ya setahun, tapi lu pakai dia ya, minimal dia bisa cetak 20 gol semua kompetisi kan. Kemungkinan Fenerbahce juga bakal main di Liga Champions kan ya. Nanti lu balikin lagi ke gue nih, sehingga gue udah dapat terima jadi, barang jadi nih ibaratnya gitu. Bisa-bisa aja gitu. Gue juga gak keberatan kalau Rasmus Højlund dipinjemin, daripada dijual
jual rugi ya, menurut gua agak kurang pas gitu, karena beda kasusnya dia dengan Anthony. Kalau Anthony kan dia udah kena mental sebenarnya ya, dia udah kena mental di Inggris gitu, dan dia udah menemukan happy-nya dia bermain bola kembali di Real Betis. Kalau ini bisa jadi loh, dengan dipinjeminnya itu dia akan bisa dipindah, dia akan naik namanya ya, kayak Anthony. Dia mungkin happy, bukan happy-nya masalah ini ya, mungkin dia lebih akan mentalnya, oh ternyata gue tuh seorang goal scorer loh, gue pencetak gol loh. Kepedeannya dia lah, kepercayaan diri dia, masih muda. Karena kalau gue rasa striker murni number 9 ya, kecuali Holland ya, Holland mah emang udah kayak robot tuh manusia ya, mestinya sih di usia 24, 25, nah itu baru tuh, kayak Gyökeres tuh kan 24, 25 baru kan mulai naik gitu. Osimhen aja 26. Jadi bagi United Identity nggak apa-apa sih kalau emang statusnya adalah pinjaman ya. Kalau mau dijual gue kan nggak mungkin, karena Van der Bach ini pasti duitnya nggak ada. Nggak mungkin ada lah duitnya. Berita satu lagi mungkin yang mau gue coba sharing adalah sepertinya Manchester United lebih serius untuk menggait Antoine Semenyo ya, purchase nih seperti yang gue bilang nih. Jadi bukan Brian Bueno, tampaknya sih kayak Brian Bueno ini bakalan mahal karena dia masuk nominasi Player of the Year Premier League. Nah, iya, statistik sih emang mengatakan bahwa, kan gue udah pernah bahas ya, gol asisnya dia lebih banyak, dia juga banyak kontribusi ke Brentford. Cuman kalau ngeliat posisi, nah ini takutnya tabrakan sama Amad Diallo nih. Gue lebih memilih Antoine Semenyo karena memang posisinya dia adalah di sayap kiri gitu loh. Jadi Antoine Semenyo ini di Bournemouth, dan tampaknya kayak Bournemouth ini akan banyak pemain-pemain yang bakalan dibeli ya, karena si siapa Harshen, aduh namanya susah lagi tuh, backnya itu kan rencana diincar oleh Real Madrid, klausulnya 50 juta pound dan bisa dicicil lagi katanya. Enak juga tuh Madrid. Nah ini yang gue pikir kayaknya Manchester United ada kesempatan nih, karena Bournemouth kayaknya mau akan lebih banyak menjual pemain. Dia bisa kemungkinan dia bisa main di Conference League soalnya. Jadi kita tunggu aja, tapi tetap aja ya, mungkin ini hanyalah sebatas impian dulu sebelum hari Rabu malam atau Kamis pagi kita bisa mengangkat atau tidak piala Europa League ya, yang akan membuat kita masuk ke zona Liga Champion. Ya, beritanya juga kan kalau Manchester United masuk zona Liga Champion, ya kemungkinan MU akan punya budget sekitar 200 juta pound. Ya, plus dengan itu di luar penjualan pemain lain ya. Ya berarti kan budget bisa 300 jutaan atau 400 juta lah. Nah, itu sih harusnya udah bisa merombak total tim ini. Oke, jadi itu aja bahasan kali ini. Sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.